minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat lagi ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong, semangatnya luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau amin. Kalau ada yang punya penyakit disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu Bu, harus terus berdoa kalau punya penyakit. Harus yakin sama Allah kalau kita akan disembuhkan. Betul? Jangan sampai punya penyakit udah gitu putus asa, itu nggak boleh. Nah hari ini pas banget temanya. Hari ini temanya adalah jangan pasrah dengan penyakitmu. Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Yuk langsung kita dengarkan tausiah pertama tentang tema kita dari Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Iya Pak Ustadz. Gimana puasa Syawalnya? Insya Allah semuanya lancar. Amin. Amin. Pak Ustadz, langsung nih sama tema. Kan penyakit itu yang menciptakan Allah. Iya. Yang memberikan Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan penyakit Pak Kenapa Ustadz? Allah menciptakan penyakit? Silakan Pak Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara 5 kewajiban muslim atas muslim lainnya adalah menjawab salam, mendoakan orang bersin, membesuk orang sakit, menghadiri undangan, dan melayak ketika orang berduka, hiburlah dia. Jadi salah satu dari 5 kewajiban ini kewajiban, malah berdosa kalau ada saudara kita sakit dan kita tahu lantas kita tidak besuk. 3 hari sakitnya datangi. Salah satu tema yang kita angkat ini, bagaimana kita bisa mendoakan, membantu orang-orang sakit. Pertanyaannya, kadang-kala orang bertanya, kenapa Allah memberikan aku sakit? Sakit itu sebenarnya kondisi tubuh sedang lemah, ada virus yang masuk. Itu kalau beberapa pengertian, bahkan resepsi dalam diri kita ketika kesehatan kita terganggu, itu reaksi tubuh. Ketika ada sesuatu yang mengganggu pada tubuh kita, reaksinya adalah berupa sakit. Ternyata sakit ini sebagai alarmnya tubuh untuk mengingatkan ada sesuatu yang salah. Makanya 2 kalimat yang selalu kita dengarkan kalau orang berbicara, bagaimana kabarnya? Sehat walafiat. Sehat itu berfungsinya anggota tubuh sesuai fungsinya. Jadi kalau sakit, ketika kondisi tubuh tidak sesuai dengan fungsinya, tidak sesuai dengan fungsinya, maka itulah dikategorikan sakit. Dan ketahuilah, sebenarnya sakit itu adalah untuk menyelamatkan agar kita sadar akan rasa sakit. Seandainya tidak ada sakit, kita akan bisa celaka. Contoh, ibu-ibu ngiris bawang tiba-tiba kena tangan jarinya, sakit nggak? Seandainya tidak ada sakit, ibu akan potong jarinya tidak terasa. Hah? Langsung kaget karena tidak ada reaksi tubuh bahwa ini sakit. Jadi sebenarnya untuk penyelamatan, jadi ada hikmah sendiri ketika sakit itu datang supaya menyelamatkan tubuh kita, bahwa sebenarnya reaksinya itu salah, itu sakit, itu tidak bagus. Apalagi sebagai alarm batas kemampuan untuk kita beristirahat. Kenapa banyak orang sakit? Karena dia tidak istirahat, kan tidak ada kasih haknya tubuhnya. Dan mudah-mudahan sakit ini sebenarnya kalau kita ambil pembelajaran, kenapa Allah kasih sakit? Agar kita bisa menikmati dan mensyukuri karunia Allah. Kadang-kala manusia baru sadar kalau karunia Allah itu datang dan banyak ketika sakit. Gigi itu baru dirasa fungsinya kalau sudah sakit gigi. Kaki itu sudah banyak sakit, kaki itu luar biasanya kaki. Tapi kapan terasa? Ketika sakit. Dan Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah sakit, cuma ketika sakaratul maut 8 hari demam sakit.
Ternyata kenapa? Supaya nanti di hari kemudian Rasulullah mendapatkan juga pahala sakit. Karena sakit juga ibadah sebenarnya. Dan tidak ada sakit, tidak ada yang tidak ada obatnya kecuali dua, mati dan tua. Itu saja sebenarnya. Mudah-mudahan pembelajaran sakit yang kita angkat kali ini, karena fenomena yang ada kan, ya Allah jangan sakit deh. Kalau orang kaya sakitnya kan mahal, lever, jantung, paru-paru, cuci darah. Kalau orang miskin panuan, gorengan, bisul. Tidak ada orang miskin jantungan, karena kapan jantungan langsung mati. Jadi sesuai saja. Mohon maaf, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran besar buat kita, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa sakit itu tidak usah mengeluh. Sakit tidak boleh berpasta, harus berobat. Tapi ada aja nih Pak Ustadz yang begitu dapat ujian, dikasih penyakit sama Allah, nangis, malah nah kalau yang seperti itu tidak dapat pahala karena mengeluh. Gak boleh Pak Ustadz. Gak boleh mengeluh kalau ketika orang sakit. Sebenarnya begini, ketika orang mengeluh ketika sakit, ya, sebenarnya dia mengeluh kepada siapa? Pemberi sakit. Terus kembali lagi, kenapa saya sakit? Karena kau tidak kasih istirahat. Oke. Alhamdulillah saya sudah 7 tahun tidak pernah izinkan. Iya bener, Masya. Tepuk tangan buat Pak Ustadz, gak pernah bolos loh. Gak pernah bolos. Luar biasa. Kenapa? Karena kasih haknya tubuh. Nah, ada porsinya. Tidak kaget. mungkin terjadi sesuatu tanpa ada penyebabnya. tanpa ada penyebab. Gitu. Baik, tepuk tangan buat Pak Ustadz Maulana. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya. Terima kasih ya. Oh iya. Baiklah, ibu-ibu jamaah, lanjut. Oke, tausiah berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Cecep. Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Ceria? Pas. Oke. Nanya, masih berhubungan dengan tema kita pastinya. Ya, keutamaannya apa sih bagi orang yang sabar saat menghadapi penyakitnya? Siap. Silakan Pak Ustadz. Makasih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria. Lihat kompaknya tepuk tangan karena sudah latihan. Jadi sakit juga mesti latihan nih, supaya jadi sabar ya. Mudah-mudahan kalau kita lagi sakit memiliki hati yang cemerlang seperti emas, pemikiran yang cerdas, jiwa yang bebas seperti malaikat penjaga aras yang tetap patuh kepada Allah yang maha luas. Jangan seperti binatang buas yang suka memeras dan menindas. Apalagi orang yang suka minum minuman keras. Dia meras tukang tas, tukang elas, dan tukang beras. Lebih baik tetap di Islam itu indah bersama Nas dan Cecep. Ceria pas. Udah nggak ada lagi asta. Seorang mukmin ketika sakit, dosanya akan berguguran, dosanya akan berjatuhan, dosanya akan terhapus seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Muslim. Kama tahutu syajarah waraqaha. Jadi seperti pohon jatuh dan bergugurannya. Di yaumul akhir nanti, Bu, orang-orang miliaran jumlahnya, dia menantikan bagaimana caranya supaya dosanya agar habis, dosanya agar hilang. Padahal ketika dia sakit waktu di alam dunia, dosanya berguguran. Apa keutamaannya?
Bagi orang yang sabar, pahala akan mengalir, dosanya akan terhapus, kebaikannya akan bertambah, kemudahan akan didapatkan, karunia akan diberikan. Betapa luar biasa bagi orang yang tetap sabar. Sabar itu artinya menahan. Maka orang yang sakit, kata Nabi, jeritannya akan dicatat sebagai tasbih, rintihannya akan dicatat sebagai tahmid, nafasnya dicatat ibadah, bahkan tidurnya pun dicatat sebagai sedekah. Bolak-baliknya ketika dia sakit mengadu, itu dicatat jihad fi sabilillah. Makanya bagi orang yang sakit tapi sadar mindset sakit itu sebenarnya bukan siksaan, tapi ibadah seperti yang dijelaskan Ustadz Maulana. Terima kasih. Tapi gini, Pak Ustadz, tadi kalau dibilang rintihannya dicatat sebagai tasbih. Tapi kan kata Pak Ustadz Maulana, nggak boleh nangis kalau lagi sakit. Ya, tapi nangisnya jangan berlebihan. Oh, nangis menahan sakit beda lagi dengan nangis mengeluh ya. Oh. Jadi nangis yang terkendali. Jangan jangan, tapi bahasa Inggris. Tahu nggak nangis cool? Gimana? Tepuk tangan buat Elsa Cece. Terima kasih Pak Ustaz. Memang ceria-ceria pas sekali ya. Baiklah, sebelum kita lanjut ke tausiah berikutnya, kita sapa dulu bintang tamu kita pada hari ini ya. Hari ini boleh tepuk tangan buat Mbak Cici Tegal. Assalamualaikum Mbak Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa aja nih Mbak Cici? Seperti biasa, syuting sinetron masih. Masya Allah, makasih loh disempetin waktunya mampir ke Islam itu Indah. Saya minta izinnya dari beberapa yang lalu. Alhamdulillah dikasih izin. Kita bookingnya jauh-jauh hari, setahun yang lalu loh. Iya. Baru dapat jadwalnya Mbak Cici. Mbak Cici ngomongin penyakit, nggak boleh pasrah. Ya. Mbak Cici pernah mengalami penyakit yang mungkin buat Mbak Cici ini paling berat gitu. Aduh, alhamdulillah sih enggak. Tapi memang betul kata Ustadz tadi bahwa sakit itu alarm. Iya. Jadi justru kalau saya pribadi percaya bahwa itu alarm. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak enak sedikit aja, itu udah harus kita cek gitu ya. Jadi jangan sampai udah gubrak, udah pasrah gitu, enggak. Jadi alhamdulillah karena gara-gara itu mudah-mudahan sih nggak ada yang parah. Oke. Tapi yang menurut Mbak Cici paling bisa sampai rumah sakit mungkin demam berdarah pernah atau mungkin tipes. Iya, itu jadwal syuting dulu, luar biasa padat. Benar, dulu itu langganan. Yang demam namanya berdarah sama tipes, sampai udah hafal gejalanya. Bahwa kalau namanya panas, terus lidahnya putih, ini terus tipes nih, saya tipes lemes. nih gitu. Nah, jadi itu dua. Kalau nggak tipes, demam berdarah. Nah, itu saya udah hafal sehingga pada saat belum ke dokter tapi udah ada gejala itu, saya langsung ke periksa darah. Dari situ kelihatan widalnya berapa gitu. Trombositnya berapa dan lain-lainnya. Apa yang dilakukan Mbak Cici begitu tahu udah kena sakit nih? Nangis, ngeluh, minta izin syuting atau malah zikir? Bersyukur bahkan. Mungkin kalau bersyukur waktu itu belum sampai. Kalau sekarang mungkin mudah-mudahan udah nambah imannya ya Ustaz ya. Jadi bersyukur karena dikasih alarm tadi. Betul. Tapi kalau saat itu memang saya pasrah, terus ikhtiar aja ke dokter. Ya udah istirahat dan mungkin agak lebay ya. Nikmatin dalam arti begini ya rasanya sakit ya. Jadi kemarin alhamdulillah umur udah 40 lebih nggak sakit. Baru sekarang dikasih sakit gitu. Disuruh istirahat. Itu bener banget. Bener banget. Jadi saya mikir emang gue kudu dipaksa nih istirahat nih. Tapi gitu, sekarang sehat-sehat ya Mbak Cici. Alhamdulillah. Makanya bisa ada di sini. Selamat datang di Islam itu Indah Mbak Cici. Terima kasih. Udah diundang. Oke ya. Lanjut yuk, kita dengarkan tausiah berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Febri. Pak Ustadz nanya dong. Kenapa sih atau mungkin mengapa Nabi Muhammad Rasulullah jarang sakit, bahkan tadi kalau kata Pak Ustadz nggak pernah sakit? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
berbicara tentang sakitnya Nabi. Nah, tadi sedikit mungkin soalnya kita garisin bahwa seumur hidupnya Rasulullah itu sakit 2 kali. Ya, seumur hidupnya. Jadi di usia 63 tahun Rasulullah itu sakit 2 kali, dan sakitnya bukan dari dalam tubuhnya. Jadi bukan tadi seperti DBD ya. Walaupun Nabi pernah mengangkat tentang penyakit irkun nasa, penyakit persendian, tapi Nabi tidak pernah terkena. Nah, penyakit yang menimpa Nabi itu semua adalah faktor dari luar tubuhnya. Yang pertama, Nabi disihir. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah sihir ini mempengaruhi turunnya wahyu kepada Nabi? Maka para ulama sepakat semuanya bahwa sihir tersebut tidak mempengaruhi turunnya wahyu kepada Nabi. Nah, yang kedua, Nabi diracun oleh wanita dari Yahudi, ya, sampai beliau wafat karena efek dari racun tersebut. Tahun 6 Hijriyah, ketika Rasulullah SAW sedang persiapan memimpin perang Khaybar, ya, pada saat itu ada wanita dari Yahudi bertanya kepada sahabat, wahai sahabat Nabi, makanan apa yang paling disukai oleh Rasulullah? Lalu sahabat ini mengatakan, daging domba. Bagian mana? Paha bagian atas. Ya. Lalu disitulah oleh wanita Yahudi dibubukkan racun. Jenis racun adalah labiti, racun yang maha dahsyat. Pada saat daging itu dihidangkan, semua sahabat mencium, dan yang mencium seketika itu meninggal dunia. Tapi Nabi kita sempat menggigit daging tersebut, dan beliau bertahan selama 6 tahun dan memimpin peperangan besar. Racun labiti adalah racun yang maha dahsyat pada saat itu, karena gitu mencium aroma membiru dan meninggal. Rasulullah menggigit dan bertahan. Lalu apa yang menyebabkan Nabi kuat? Apa yang menyebabkan Nabi itu bisa bertahan kuat walaupun ketika perang Nabi mengatakan seolah-olah saraf-sarafku putus. Ketika memimpin perang Rasulullah pernah pingsan. Ya, tapi Nabi masih kuat. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat dia terkena racun al-hijamah, bekam. Nah, makanya dalil tentang kesehatan yang pertama kali, ya, ini berbarengan dengan perintah sholat, yaitu al-hijamah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj disampaikan kepada para malaikat, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu untuk hijamah, untuk bekam. Nah, lalu yang kedua, apa yang menyebabkan Nabi kuat? Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa bangun dari tidur kebiasaan Nabi selalu mengkonsumsi madu dengan air. Ya, madu dengan air. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan? Di waktu duha, Rasulullah SAW mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, dan inilah yang bisa menetralkan racun yang menyengat pada Nabi itu sendiri. Nah, lalu di waktu zuhur, apa yang dilakukan oleh Rasul? Nah, Nabi biasa mengkonsumsi cuka. Jadi zuhur dan asar ini Rasulullah suka cuka. Nah, cuka yang diriwayatkan pada saat itu adalah cuka madu, jadi fermentasi dari madu. Ya, jadi madu dibiarkan, kalau madu di Indonesia itu kadar airnya tinggi, maka dibiarkan dia terjadi fermentasi dan di situ menjadi cuka. Dan halal, para ulama sepakat halal bahwa dia tidak menjadi alkohol karena menjadi asam laktat, menjadi cuka. Ya, jadi itu yang dilakukan olehnya. Nah, lalu malam harinya Rasulullah SAW mengkonsumsi gandum. Ya, gandum dan sayur-sayuran. Nah, maka para jamaah sekalian, kalau kita lihat bahwa Nabi memang jarang sakit. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Maka kalau kita lihat, tadi tubuh punya hak. Ya, tubuh memberikan alarm. Tadi betul kata Ustadz Maulana. Ketika tubuh sakit, maka bunyi alarm-alarm di dalam tubuh kita. Sakit adalah akumulasi rasa yang paling tidak enak di dalam tubuh. Maka kata Nabi, ciri-ciri orang yang sakit pertama adalah punggungnya terasa berat. Ya, setelah punggung terasa berat maka dia lari ke kepala. Ya, puncak dari rasa sakit keluar air mata. Nah, itu siklus. Nah, punggung adalah jalur kedua setelah lambung. Ketika lambung bermasalah, kita masuk angin biasa, olahraga sedikit ringan, padahal tidak menjadi solusi maksimal.
ya, maka dianjurkanlah untuk sering olahraga dan banyak mengkonsumsi makanan-makanan sunnah. Itu insya Allah. Oh, jadi ternyata tadi kalau minum cuka itu boleh, tapi cukanya cuka madu. Dijamin nggak bakal sakit, Ustadz? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Febri. Menarik sekali ya. Wah, banyak ilmu yang didapatkan barusan ya tentang kesehatan, untuk menjaga kesehatan dari Ustadz Febri. Nanti akan dilanjutkan ya. Jadi ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, bapak-bapak yang namanya pasrah terhadap penyakit itu nggak boleh karena berbahaya. Nah, pertanyaannya apa bahayanya? Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Maulana saat lagi ya. Sekarang kita dengarkan dulu sebuah lantunan hadis yang akan dinyanyikan oleh teman-teman. Nah, seperti apa? Kita dengarkan bersama-sama, ini dia. Jika sakit demam, Nabi menjelaskan, sesungguhnya Allah sedang menghapus dosa-dosa dari anak Adam, sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran bersih. Tidaklah menimpa sakit pada kita, melainkan dihapuskan dosa-dosanya. Tidaklah menimpa sakit pada kita, melainkan dihapuskan dosa-dosanya. Alhamdulillah, kembali lagi di Islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Bagi jamaah yang baru bergabung, pagi hari ini kita membahas jangan pasrah dengan penyakitmu. Ya, tadi sudah dibahas sedikit. Ternyata yang namanya penyakit itu adalah alarm. Harus disyukuri, nggak boleh mengeluh ya. Nah, kira-kira pertanyaannya sekarang adalah apa sih bahayanya bagi mereka-mereka yang nggak kuat atau mungkin nggak sabar dalam menghadapi penyakitnya ya, atau pasrah dalam menghadapi penyakitnya sendiri. Kita tanya sama Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz, Ya, silakan langsung jelaskan nih, apa bahayanya bagi mereka-mereka yang malah pasrah menghadapi penyakit yang dideritanya. Silakan Pak Ustadz. ya, makasih banyak. Tepuk tangan buat Kinos, luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudari saya Mbak Cici Tegal yang luar biasa. Tadi jawaban waktu ditanya sama Kinos itu luar biasa. Mohon maaf, manusia itu harus melaksanakan 3 hak. Haknya Allah, haknya dirinya, dan hak kepada sesama manusia. Hak kepada sesama manusia harus ditunaikan. Jangan sampai kita zalim pada orang lain. Ada haknya orang lain. Ada juga haknya Allah untuk disembah. Dan ada haknya tubuh untuk istirahat. Makanya Imam Al-Ghazali membagi 3 waktunya. 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk diri, dan 8 jam untuk sesama. Makanya orang bekerja 8 jam. Istirahat juga 8 jam. Salat juga 8 jam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya 5 jam. Tambah 2 jam di malam hari, 1 jam di pagi hari, duha. Berarti berapa semua? 8 jam. Jadi aman. Pertanyaannya, apa bahayanya orang yang pasrah pada penyakitnya? Ketika pasrah dengan penyakitnya, terjadilah 3 hal yang sangat membahayakan. Yang pertama, lupa terhadap kebaikan Tuhan. Mohon maaf, kadangkala manusia lebih banyak mengingat sakitnya yang aduh banyak sakitku. Padahal dia tidak memikirkan begitu banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan berupa kesehatan. Dia cuma memikirkan itu. Makanya Nabi yang paling dikenal sakitnya luar biasa adalah Nabi Ayub alaihissalam
yang diberikan penyakit, lalu ditanya, beritahu oleh istrinya Siti Rahmah namanya, mintalah sama Allah untuk diberikan kesembuhan. Kata Nabi Ayub, aku malu sama Allah, penyakitku ini cuma berapa tahun, sementara saya sehat kan berapa tahun. Itu malu, itu bukan aku malu. Ini seakan-akan aku tidak bisa menerima pemberian Allah. Makanya tingkatan manusia menghadapi penyakit itu ada 4. Marah, sabar, ridho, dan bersyukur. Kalau tingkatan anak-anak pasti marah. Dikasih obat pun enggak mau. Ada tingkatan sabar. Siapa itu? Anak-anak. Anak remaja. Iya mah. Minum obat. Iya mah. Ada yang ridho sama dok. Kalau orang sudah dewasa ridho itu disuntik. Suntik sini. Baiklah. Suntiknya lagi. Siap. Itu ridho. Tapi ada yang lebih bersyukur kalau dikasih obat. Alhamdulillah. Nenek-nenek. Syukur. Itulah tingkatannya. Makanya ketika orang mengeluh dan berpasrah dan tidak mau memperbaiki, harus bergerak, cari obatnya. Tidak ada, pokoknya cari obatnya. Makanya saya salut sama Ustaz Febri, sampai ke luar negeri, ke Sudan ya, ke Sudan cari obat, ke Papua cari obat, ke Kalimantan cari obat, ke Makassar cari obat. Itu cari obat loh. Kita obat yang datang kita tolak. Betul tidak? Jamaah, kerugian dunia akhirat. Harusnya kita masih bisa berpotensi untuk menghasilkan sesuatu, tapi kita tidak mau mengobati diri. Seharusnya kita bisa beribadah, tapi kita tidak mengobati diri. Sekiranya kita sehat, kita bisa puasa. Sekiranya kita sehat, kita bisa umroh. Sekiranya kita bisa sehat, kita bisa menafkahi keluarga, membantu orang lain. Tapi karena kita pasrah, biarlah aku sakit, jadi beban orang lain. Betul tidak? Jangan jadi beban orang lain. Kemudian yang ketiga, ini yang paling bahaya, digolongkan orang kafir. Kenapa? Karena tidak mensyukuri nikmat. Sama derajatnya orang kafir. Tidak bisa. Kita tidak boleh berpasrah, Bu. Bu, kalau digigit semut, loncat atau diam? Masa diam, Bu? Loncat! Apa ini? Biarlah saya digigit semut. Tidak bisa, harus bergerak. Bu, kalau tahu ada situ kayu yang mau jatuh saja. Tidak, kita harus berusaha bagaimana supaya menghindari sesuatu. Makanya bismillah sikatan tawakullah Allah. 1, 2, 3. Bismillah sikatan tawakullah Allah. 1, 2, 3. Tawakullah Allah. Bismillah sikat. Makanya itu yang dibaca kalau kita besok orang sakit, supaya tidak berpindah penyakit itu. Pak Ustadz, ini baru kemarin puasa-puasa nih. Ada yang sakit tapi tetap maksa puasa. Boleh nggak Pak Ustadz? Apa itu? Sakit tapi tetap maksa puasa. Gini, di dalam Al-Quran disebutkan orang sakit boleh tidak puasa. Tapi di ujungnya ayat, di akhirnya ayat, sekiranya dia mengetahui makna puasa itu lebih baik baginya. Kalau cuma sakit bisu, masa nggak puasa ya Pak Ustadz ya? Karena harus minum obat. Minum obat 3 kali sehari. Kenapa tidak 3 kali sehari? Sahur, buka, sebelum tidur. 3 kali juga tuh Pak Ustadz. Sama ya. Itu masalahnya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Pak Ustadz Maulana. Terima kasih Pak Ustadz. Baiklah ya, lanjut nggak Ibu? Lanjut ya. Berikutnya kita akan lanjut, ada Murota nih ya. Ustadz Syam mau baca Al-Quran. Kira-kira Ustadz Syam surat berapa yang akan dibacakan dan berhubungan dengan tema nih kira-kira? Surah An-Nahl ayat 69. An-Nahl ayat 59. Iya, surah An-Nahl ayat 69. Oh, 69. Waktu dan tempat kalau silakan Pak Ustadz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 69. Dan makanlah, kemudian makanlah daripada apa yang Allah berikan, buah-buahan, dan juga dari minuman yang telah Allah berikan kepada kalian, termasuk minuman yang luar biasa yang sering diminum oleh Rasulullah, yaitu madu, ya, madu. Kemudian ayat ini berada dalam surah An-Nahl. An-Nahl artinya adalah lebah. Ini di ayat 69 Allah jelaskan tentang kita harus memakan atau mengambil madu sebagai syifa'ul linnas, sebagai obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya daripada itu terdapat tanda-tanda laayatil liqaumin yatafakkarun, petunjuk-petunjuk bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi orang-orang yang mau berpikir akan mengambil madu. Sudah berapa banyak penelitian yang dilakukan bahwasanya madu ini adalah obat yang terhebat. Coba lihat, ternyata rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan madu dan lebah, dan kenapa ada surah khusus tentang lebah. Coba kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 68 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan ingatlah ketika Allah memberikan wahyu kepada lebah. Kita pikir cuma Nabi Muhammad doang yang dapat wahyu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada lebah. Luar biasa nih, lebah dapat wahyu. Hawa rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan, gitu kan? Disuruh lebah untuk membuat sarang di rumah-rumah atau di apa namanya Ustadz kalau peternakan ya? Peternakan lebah. Diminta, seandainya Allah tidak kasih wahyu kepada lebah, mana mungkin lebah mau memberikan madu di situ? Pasti lebah memberikan madu di tempat jauh yang susah diambil manusia. Tapi Allah sendiri yang memberikan wahyu kepada mereka. Wa auha rabbuka, ditutup dengan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh ini tanda-tanda bagi manusia yang mau berpikir. Artinya apa? Kita disuruh melihat perilaku lebah. Apa perilakunya lebah? Lebah itu cuman mau minum daripada sari-sari bunga. Artinya apa? Orang yang mengambil rezeki, makanan yang baik-baik akan mengeluarkan yang baik-baik. Lebah kenapa mampu mengeluarkan madu? Karena lebah hanya minum daripada sari-sari bunga yang terbaik.
Kemudian, apalagi kelebihannya lebah. Lebah, kalau dia menghisap sari dari bunga, sari-sari daripada bunga, dia pasti mengepakkan sayapnya. Kenapa? Supaya berat badannya tidak merusak bunga. Beda dengan manusia. Mereka ngambil keuntungan dari hutan, dari kayu. Dia menebang pohon sehingga terjadi banjir. Lebah tidak pernah merusak bunga yang diambil sari bunganya. Coba lihat, apalagi yang dilakukan lebah. Lebah punya tarian khusus. Tarian khusus ketika dia dari sarang ke tempat mengambil sari bunga. Apa yang dimaksudnya? Lebah saling tolong menolong. Tidak ada lebah yang pelit. Tidak ada lebah yang pelit. Makanya khusus Allah sebutkan wa auha rabbuka ilan nahli. Ingatlah ketika Tuhanmu memberikan wahyu terhadap lebah, supaya kita mengambil pelajaran dari lebah, bukan hanya mengambil madunya, tapi kita pelajari sifatnya lebah, yaitu akhlaknya lebah. Shadaqallahul azim. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Syan, terima kasih. Tuh ternyata madu atau mungkin obatnya tuh nggak jauh-jauh. Betul. Allah memberikannya langsung sama kita. Jangan jauh-jauh bikin sarangnya madu, bikin dekat sama manusia ya. Luar biasa. Baiklah, jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini masih akan ada Ustadz Febri yang akan menjelaskan olahraga ala Rasulullah. Olahraga ala Rasulullah. Ada penasaran, apa aja? Ya, berenang, berkuda, memanah, dan terakhir gulat. Wih, luar biasa seperti apa? Makanya jangan kemana-mana. Jamaah, alhamdulillah. Tidaklah menimpa sakit pada kita, melainkan dihapuskan dosa-dosanya. Alhamdulillah, kembali lagi di Islam itu Indah. Bagi jamaah yang baru bergabung, pagi hari ini kita membahas jangan pasrah terhadap penyakitmu. Ya, tadi sudah jelaskan juga sedikit ya. Nggak sedikit juga sih, udah banyak ya. Ternyata kita nggak boleh pasrah, menyerah terhadap penyakit yang kita derita. Kalau perlu kita bersyukur karena penyakit merupakan alarm, peringatan dari Allah bahwa kita harus beristirahat. Ya, karena kita punya, katanya, kata Pak Ustadz, tubuh itu punya hak ya untuk beristirahat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menjaga agar tubuh selalu sehat? Salah satunya seperti yang kita ketahui adalah olahraga. Nah, pertanyaannya, gimana sih olahraga untuk mencegah penyakit datang ala Rasulullah? Kita tanya sama Ustadz Febri. Pak Ustadz, Ya, emang Rasulullah dulu berolahraga juga? sering dan sangat sering. Bahkan Sangat beliau juara gulat. Tapi dulu belum ada sepak bola Pak Ustadz. Belum Nah, olahraganya seperti apa dan olahraganya apa? Silakan dijelaskan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berbicara tentang olahraga ya, Nabi kita sudah mengajarkan. Ya, salah satunya adalah berenang. Nah, berenang ini sangat dianjurkan, maka ajarilah anak-anak kita berenang. Bahkan yang sangat unik lagi, di Amerika dan di Inggris, nah mereka membuat kolam renang khusus anak-anak autis. Ya, jadi yang bisa memecahkan logam berat pada darah anak-anak yang terkena autis, itu terperangkapnya logam berat pada darah, itu bisa hancur dengan berenang. Nah, maka dibandingkan mereka harus tembak suntik asam nukleat, sekali suntik itu 40 juta Ustaz. Dan itu selama 40 hari sekali harus disuntik supaya logam berat yang pada darah itu hancur. Ya, nah maka Islam mengajarkan berenang. Ya, dianjurkan kita untuk berenang. Nah, sekarang Ustaz Cecep bisa berenang? Alhamdulillah. Gaya apa? Gaya batu, Pak. Gaya batu. Tapi masih bagus. Kalau gaya dada gitu masuk langsung dada tenggelam. Itu dadah, itu dadah. Ya, jadi berenang sangat efektif. Ya, berenang sangat efektif karena olahraga yang paling sempurna itu berenang. Semuanya itu bergerak, dan biasa tidak jadi musuhan. Karena nggak pernah orang tanding renang langsung masuk ke sirkuit temannya atau salip-salipan jelek-jelekan, tidak bisa, tenggelam dia kalau jelek-jelekan. Nah, itu berenang. Yang kedua adalah memanah. Nah, memanah. Jadi memanah ini juga memang dianjurkan. Ya, kalau sekarang mungkin kita bisa pakai senjata, ya, latihan nembak, ya, atau nembak burung atau apa saja, tapi yang pasti memanah sangat dianjurkan. Dan alhamdulillah kemarin saya melihat orang Indonesia mewakilin
2 pemanah, 1 akhwat ya, 1 wanita dan 1 laki-laki di Turki. Ya, dapat 10 besar dengan pakaian tradisional Indonesia. Jadi membawa nama baik Indonesia. Ya. Nah, yang berikutnya adalah berkuda. Ya, berkuda. Jadi kita dianjurkan untuk berkuda. Untuk apa? Berkuda salah satu manfaatnya menguatkan kaki, jadi menahan. Ya, untuk posisi kita, kuda-kuda kita juga jadi baik karena kita mengikuti gerak. Ya, jadi berkuda. Nah, walaupun beberapa orang mengibaratkan atau beberapa ulama mengkiaskan, kita harus bisa menggunakan kendaraan apapun. Ketika kondisi yang sangat genting, misalnya ada motor bisa naik motor, sepeda, ya, mobil, maka kita dianjurkan untuk bisa mengendarai apapun. Ya, tapi jangan lari Ustaz ketika ada masalah kan, harus diselesaikan. Ya, jadi kita harus selesaikan ya dengan apa? Berkuda. Ya, untuk menguatkan. Nah, maka sekarang sudah mulai di beberapa sekolah-sekolah Islam untuk melatih anak-anaknya untuk berkuda. Nah, yang terakhir adalah gulat. Nah, gulat ini fisik langsung. Nah, bahkan Rasulullah itu pernah dikenal sebagai ahli gulat. Jadi ada ahli gulat waktu di zaman Nabi yang tidak pernah ditumbangkan. Ya, ini menandakan fisik Nabi itu kuat luar biasa. Nah, akhirnya datang ketemu Nabi dan menguji. Ternyata orang yang juara 1 gulat terkenal pada satu bisa dirubuhkan oleh Nabi kita. Ya, jadi Rasulullah SAW memiliki fisik yang kuat. Nah, makanya olahraga ini sangat-sangat dianjurkan. Ya, jadi Al-Quran, membaca Al-Quran juga adalah bagian dari olahraga. Ya, salat adalah bagian dari olahraga. Ya, jadi silakan berolahraga. Ustadz, saya tidak ada waktu untuk olahraga, itu alasan. Ya, saya selalu melatih tim di Bogor. Ya, setiap Jumat, misalnya kita booking kolam renang, harus belajar berenang. Karena saya tidak mau tim kesehatan itu sakit terus. Nanti datang, ya ustadznya sakit, wah tidak jadi. Ya, atau nanti terapinya bengek, wah tidak jadi. Maka kita harus kuat. Ya, kita anjurkan. Bahkan ada satu terapi perempuan, setiap hari Ahad kalau ketemu, dia lari. Pada saat ketemu, Bu, gimana kabarnya? Sehat? Bentar Ustadz, belum 16 menit. Jadi dia punya jadwal olahraga minimal 16 menit untuk lari. Ya, ini untuk menjaga kesehatan. Tadi benar kata Ustadz Maulana, semua tubuh kita punya hak. Ya. Nah, maka kalau kita bicara tadi tentang kesehatan Nabi, ya, bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah ini berbanding terbalik dengan pendekatan yang dilakukan oleh dokter. Ya, kalau pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah hanya 2. Yang pertama, pola makannya bagaimana? Pola hidupnya bagaimana? Nah, bagian dari pola hidup adalah ditanya tentang olahraganya bagaimana. Ya, jadi kita harus punya mutabaah yaumiyah, lembar harian, bahwa hari ini saya sudah olahraga, olahraganya apa, ini untuk hidup kita sehat. Jadi kita harus disiplinkan diri kita, insya Allah kita bisa sehat. Masya Allah. Jadi tadi berenang, memanah, berkuda dan juga gulat. Terima kasih. Buat tepuk tangan buat Ustaz Febri. Nah, pertanyaannya kalau lagi bulan puasa kayak kemarin, Kino sempet bingung nih, olahraganya yang enak apa ya? Biar puasa tetap aman. Ustaz Ke masjid Febri. bolak-balik. Jogging sambil jogging. Ke masjid bolak-balik. Ustaz Febri, ada masukan nggak? Zuhur, asar, maghrib. Iya, itu olahraga juga, jalan ya, jalan. Sebenarnya tidak ada pengecualian ya. Kalau kita lihat apakah Ramadan ini mengecualikan kita untuk jadi malas-malasan, tidak. Enggak juga. Bangsa ini dimerdekakan ketika puasa. Oh iya. Ya, peperangan besar yang dipimpin oleh Rasulullah dimenangkan ketika puasa. Jadi sebenarnya kalau orang sudah terbiasa olahraga, tidak ada alasan dia untuk tidak olahraga di bulan puasa. Oke, berarti Ya, puasa-puasa hanya kemalasan. olahraga gitu. Ya, pura-pura. Nah, itu dia. Pak Ustadz Maulana olahraganya apa Pak Ustadz? Olahraga saya jalan. Oh, jalan. Jalan olahraga loh, Bu. Iya, jalan. Tapi konsisten, harus tetap ya. Baiklah, tausiah berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Syam. Pak Ustadz. Siap. Gimana Kinas? Ustadz Syam, mengapa sih kalau emang dibilang nggak boleh tuh pasrah-pasrah sama penyakitnya, Betul, tapi sampai sekarang harus masih ikhtiar. aja ada yang malah mengeluh lah, Nah. pasrah lah, menangis lah dan lain-lain. Betul. Pertanyaannya kenapa? Silakan Pak Ustadz.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dengarkan sedikit bahwasanya kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Berbeda-beda riwayat mengatakan berapa lama Nabi Ayub alaihissalam sakit. Ada yang mengatakan 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun sakitnya. Tapi pada saat itu Nabi Ayub alaihissalam diriwayatkan bahwasanya Nabi Ayub berusia 70 tahun. Ketika ditanya sama istrinya, wahai suamiku, berdoalah kepada Allah, kamu ini kan nabi, kamu ini kan rasul. Ketika kamu berdoa sama Allah, ya Allah angkat penyakitku, pasti Allah akan mengangkat penyakitmu. Kamu kan nabi, orang biasa aja berdoa pasti Allah terima, apalagi engkau nabi. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu terhadap Allah. Kenapa? Karena 70 tahun saya hidup, baru kali ini dikasih penyakit. Ingat, yang pertama, kenapa orang masih suka mengeluh pada saat sakitnya? Karena yang pertama, karena kurang melihat apa yang telah Allah berikan kepadanya. Terlalu fokus untuk mencari apa yang Allah belum berikan, tapi dia lupa untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Yang pertama, sifat qanaah yang kurang, sehingga membuat orang suka mengeluh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Semua yang hidup di bumi, semua manusia Allah berikan ujian pastinya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, ada yang diberikan ujian kekhawatiran, ada yang berikan ujian kelaparan, ada yang Allah berikan ujian penyakit, ada yang Allah berikan ujian berupa hartanya yang sedikit, ada yang kekurangan jiwa, kekurangan harta. Semua ini ujian, tapi apa yang Allah katakan? Wabasyiris sabirin, tapi selamatlah bagi orang-orang yang bersabar. Maka jika ditanya mengapa orang banyak yang mengeluh di saat diberikan sakit, karena mereka kurang bersabar. Yang pertama tadi kurang bersyukur, yang kedua adalah kurang bersabar. Coba lihat kembali lagi ke pelajaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang Nabi Ayub katakan ketika ditimpa penyakit? Alhamdulillahilladzi a'taha. Segala puji bagi Allah yang telah Allah berikan kepada saya. Karena Allah adalah yang maha terbaik. Dia yang memberi, dia pula yang mengambil. Pelajaran di surah Al-Baqarah ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Allah ketika ingin mengambilnya sekali saja. Kalau Allah ingin memberi sekali saja. Kalau Allah ingin kasih dikasih. Kalau Allah ingin ambil diambil. Ketika orang mengeluh karena dia kurang bersyukur dan dia kurang bersabar. Coba kita lihat lagi apa kata Al-Quran tentang penyakit atau tentang musibah. Musibah itu artinya kejadian, Bu. Jadi musibah itu artinya kejadian. Ada musibah berupa yang kita sukai, ada musibah yang tidak kita sukai. Dapat door prize itu musibah, tapi musibah yang kita sukai. Semua kejadian yang menimpa itu namanya musibah. Semua keadaan yang berlaku adalah musibah. Ada musibah yang kita sukai, ada yang musibah yang tidak kita sukai. Kemudian apa kata Al-Quran tentang musibah, tentang keadaan, tentang penyakit ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran memberikan penjelasan bahwasanya manusia wala tansa nasibaka minad dunya, atau Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Jadi kalau sakit jangan bilang semua dari Allah, kembali kepada Allah, tapi tidak berobat. Tidak, tapi Allah katakan berobat dulu, ikhtiar dulu semaksimal mungkin, baru kita serahkan kepada Allah. Ikhtiar merupakan bagian daripada kita mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ya. Jadi kurang bersabar, kurang bersyukur juga. Juga kurang maksimal ikhtiarnya. Kalau kurang beruang,
sama aja maksimal ikhtiar kan. Oh iya, masuknya ke situ ya. Terima kasih Ustaz ya. Silakan kembali ke tempatnya ya. Oke, berikutnya kita berikan kesempatan kepada bintang tamu kita, Mbak Cici. Siapa tahu pengen bertanya nih, dari tadi ada yang pengen ditanyakan tapi belum keluar dari mulut nih. Banyak sebetulnya, tapi yang penting ini satu. Iya, kalau orang dalam kondisi sakit yang parah tidak bisa berbuat apa-apa, apakah dia masih bisa ibadah dan seperti apa macam ibadahnya? Ih, bagus nih. Pak Ustadz nih, kadang-kadang suka dijadikan alasan, saya nggak usah beribadah karena saya lagi sakit. Bener nggak begitu? Kalau emang dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, terus gimana caranya beribadah, Pak Ustadz? Wa ma halaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Artinya, ketika manusia dalam keadaan bagaimanapun dia tetap bisa ibadah. Tidak ada alasan orang tidak beribadah. Kalau salat, kalau tidak bisa berdiri duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring. Kalau tidak bisa, jarinya sebagai isyarat. Kalau tidak bisa, badannya tidak bergerak semua, kelopak matanya. Nah, bahkan mohon maaf, orang yang dalam keadaan ibadah haji lantas dia sakit, melontarnya digantikan kan? Itu kan bisa. Jadi tidak ada alasan orang untuk meninggalkan ibadah. Bahkan orang sakit bisa zikir. Bahkan ada kemudahan rukhsah buat orang sakit ketika dia salat. Dia bisa menjamak salatnya. Kalau tidak bisa kena air, bisa tayamum. Jadi Islam tidak menghentikan ibadah orang yang sakit. Jadi jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri bagi orang sakit. Kalau perlu zikir, saya pernah bersama dengan Ustaz Febri membesuk sahabat saya yang sudah kayak keluarga saya. Saya lihat Ustaz Febri mengobati dengan zikir. Itu luar biasa. Gimana? Pada saat dibacakan Al-Quran ada reaksi yang muncul. Ada reaksi yang dan muncul. Alhamdulillah Allah berikan langsung bisa bergerak. Karena zikir itu. Zikir. Oke, kalau dari Ustaz Cecep, saya menambahkan saja itu Nabi pernah ditanya, pertanyaannya mirip sama. Maka jawab Nabi adalah fasholli qa'iman, salatlah berdiri. Fa ilam tastati qa'idan. Qa'idan itu duduk. Beda dengan kita qaid. Meninggal ya. Bukan, qa'idan. Jadi duduk. Fa ilam tastati fa ala janbin, maka berbaring. Jadi kalau berbaring nggak bisa ya tangannya gerak-gerak, nggak bisa juga kedipan mata. Kedipan mata nggak bisa juga, hatinya yang bergerak. Kalau tidak bisa lagi, aku yang salat ya. udah nggak ada berarti itu Pak Ustaz. Itu berarti udah kongit tadi ya. Udah kongit ya. Kalau Ustaz Febri, silakan. Tambahkan. Nah sebenarnya sih kalau jawabannya sudah lengkap ya. Cuman yang perlu dipahami ya, orang yang sakit itu biasa godaannya besar. Setan tidak pernah tinggal diam. Nah karena apa? Orang yang sakit itu doanya langsung diijabah oleh Allah. Maka selalu dibisiin, kamu datang ke sana aja tempel telur sembuh. Ya, atau kamu datang ke sana aja nanti dipotong ayam, nanti ayam penyakitnya dipindahin. Allah tidak zalim kepada makhluknya. Nah, makanya perlu orang yang sakit apalagi kondisinya sudah tidak bisa bergerak, dampingi. Ya, kita yang ngebimbing. Ya, tadi sudah tidak bisa katanya hanya dengan isyarat, ya dengan hatinya segala macam. Nah, tapi yang pasti ya, kesembuhan kita 75% adalah spiritual. Ya, keyakinan kita. Ya. Dulu saya pernah sampaikan kisah orang yang sakit sudah diponis 3 bulan lagi meninggal, tapi karena dia keyakinan kepada Allah, ya dia yakin akan disembuhkan oleh Allah, ternyata 4 bulan setelah diperiksa kankernya sembuh. Tidak ada mustahil. Nah maka harus kita support, kita yakinin dia ya bahwa jangan setan masuk. Nanti sekian banyak pahala karena kita datang hanya tempel telur, akhirnya pahala itu rubuh semuanya. Masya Allah. Syirik kan? Iya, Ustaz Syam. Kita kembali ke segmen 1 yang disampaikan tadi guru kita Ustaz Maulana, bahwasanya sakit itu juga ibadah, gitu kan? Ibadah yang terbaik adalah ketika sakit. Kenapa ketika sakit? Karena kita cukup untuk bersabar, maka pahala akan datang sendiri. Ya, kita nggak usah bergerak. Orang yang orang yang sakit ketika berpuasa, kalau sakitnya dia tidak memungkinkan untuk sembuh, dibayar dengan fidyah. Berarti bukan tidak puasa, tapi diganti dengan fidyah. Kecuali orang yang sholat. Sholat memang tidak ada excuse gitu kan. Semua harus pokoknya sholat. Apapun keadaannya harus sholat. Kenapa? Karena memang saking pentingnya ibadah tersebut. Gitu Mbak Cici. Jadi bisa dibilang nggak ada alasan untuk nggak
bisa sholat. Kalau tadi cuma nggak bisa berdiri doang sih, bisa duduk, bisa berdiri dan lain-lain. Jadi tetap banyak cara untuk ibadah ya. Betul sekali ya. Terima kasih Mbak Cici. Sama-sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Cici. Sekarang kita berikan kesempatan, kalau tadi udah bintang tamu, sekarang kesempatannya untuk jamaah yang ada di studio. Siapa yang ingin bertanya, yuk angkat tangannya langsung yuk. Boleh siapa aja. Pada semangat yang sebelah kiri nggak apa-apa ya. Ibu-ibu lagi nggak apa-apa ya. Yang bapak-bapak ngalah. Selalu ya. Selalu. Ibu monggo pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aisyah dari Majlis Taklim Nurul Iman, Parung, Bogor. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang sakit keras tapi dia malah dendam kepada Allah? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz nih ada yang dendam dikasih sakit nih. Makanya dilarang orang merintih, menghabiskan pahala. Orang yang sakit menenggelamkan sakitnya, menghilangkan keluhan, dibangunkan satu rumah di sorga. Itu hebat itu. Mohon maaf kepada semua yang hadir. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Allah. Jangan pernah marah sama Allah. Saya mau kasih perumpamaan. Allah itu kadangkala suka dengan keluhan, artinya Allah, aku sakit. Allah suka rengekan kita. Ya Allah, oh aku sakit. Allah suka. Kalau ada pengamen jelek suaranya, kita langsung kasih duit supaya pergi. Tapi kalau ada pengamen bagus suaranya, jangan dulu, biar dia nyanyi. Nanti, jangan dulu, nyanyi lagi, gitu kan? Jadi kadangkala ada orang justru kesehatannya itu ujian besar buatnya. Nih, ada orang dekat dengan Allah dapat hidayah gara-gara sakit. Maaf Pak Ustadz, misalnya dikasih sakit, sebulan pertama masih sabar, belum sembuh lagi. Setahun masih sabar, masih belum sembuh lagi. Terus gimana tuh? Mohon maaf, tidak ada, semua penyakit ada obatnya. Bahkan mati adalah obatnya. Karena tidak sakit lagi, kalau udah mati. Iya benar, benar dihilangkan penyakitnya Pak Ustadz. Nah gini, saya bisa tambah sedikit ya, maaf. Yang menyebabkan orang sakit kadangkala virus, kuman. Itu kan seperti virus, kuman dan sebagainya. Jadi kenapa Nabi memerintahkan kita memukul-mukul, membersihkan tempat tidur baru tidur, ya, supaya pergi setan. Ya. Salah satunya adalah kuman. Kenapa kalau kita pakai sepatu disunatkan di apa lagi? Di kepruk-kepruk dulu supaya setan keluar. Maksudnya itu pengganggu. Bisa jadi ada semut di dalamnya, bisa ada apa? Itu diempaskan. Baju sebelum dipakai diempaskan dulu. Diempaskan dulu baru dipakai. Apa artinya? Kumannya hilang. Apa? Islam itu bersih. Tutuplah bejanamu di malam hari. Tutup pintu. Alhamdulillah saya sudah 7 tahun di Jakarta tidak pernah bunuh nyamuk. Bahkan saya pintu saya buka tidak ada nyamuk masuk. Karena saya tinggal di apartemen lantai 24. Tidak ada nyamuk yang bisa naik. Nyamuknya nggak nyampe, tinggi banget Pak Ustadz. Tapi mungkin ada kejadiannya begini, Ustadz Febri atau Ustadz Cecep bisa tambahkan juga. Kadang-kadang misalnya yang sakitnya udah sabar, keluarganya nggak sabar. Nah, ada yang begitu, keluarganya yang minta-minta sama Allah, berdoa tetap nggak dikasih-kasih juga, malah ikut marah. Gimana tuh Ustadz? Baik, di sini masalahnya adalah mindset atau pola pikir. Ini sangat penting sekali. Makanya Dan Levin di dalam bukunya Bagaimana Kita Memiliki Pikiran yang Tertata, The Organized Mind. Pikiran yang tertata itu tercermin dari lingkungan yang terukur dan tertata. Jadi kalau ingin tahu orang ini berantakan atau tidak pikirannya, lihat dari barang-barang sekitarnya. Ustadz Febri, kalau Ustadz Febri ini misalkan tertata atau tidak, lihat aja meja belajarnya gimana. Oh rapi, ya. Terus kita lihat juga halaman, nggak ada meja belajar. Berarti ini apa? Ruang tamu rapi, gitu kan? Coba lihat kaca,
mukanya berantakan nggak? Nggak berapi juga gitu kan? Udah pakai ini kan? Oh berarti kalau Ustadz Cecep Berarti pikirannya sudah tertata. Oh gitu. Tapi kalau sekitarnya berantakan, dia bisa berantakan. Saya mau tanya buat Kinos, Iya. buat semua yang nonton juga, buat kita semua. Iya. Saya mau tanya Kinos. Iya, Bang. Kinos kan tadinya yang menjaga kadang-kala diuji keluarganya. Iya. Saya mau tanya, kalau Uta sakit, gimana perasaan Kinos? Sedih Pak Ustadz. Kadang-kadang bilang, ya Allah kenapa nggak saya aja yang sakit? Itu Iya, kenapa gitu kan? Uta? Ada nenek-nenek meninggal cucunya, kenapa bukan saya meninggal, kenapa cucu? Bilang orang di belakang, betul juga. Takut juga kan? Kadang-kadang seperti itu. Gak boleh gitu, gak boleh juga Pak Nggak Ustadz. boleh. Harusnya kita berusaha sabarkan. Sebenarnya menghadapi ujian itu semua orang diuji. Iya, iya, Sakit, kehilangan, kekurangan, kematian itu sakit. Ujian semua itu. Iya, Mau iya. dilihat seberapa besar kekuatan hambaku. Gitu, terima kasih. Rasain kalau anak sakit. Repot ya Pak Ustadz ya. Terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Buat tepuk tangan buat narasumber kita. Bu, seperti itu jawabannya, mudah-mudahan puas ya Bu ya. Harus terus sabar, ikhtiar terus ya. Baiklah, jamaah jangan kemana-mana, karena berikutnya di segmen selanjutnya masih ada tausiah dari Ustadz Cecep tentang bagaimana nih solusi ya, agar kita senantiasa sabar dalam menghadapi suatu penyakit. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Tidaklah menimpa sakit pada kita, melainkan dihapuskan dosa. Alhamdulillah, kembali lagi di Islam itu indah. Masih dengan tema jangan pasrah terhadap penyakitmu. Tadi sudah jelaskan kalau yang namanya pasrah sama penyakit itu nggak boleh, harus sabar, harus berobat betul sekali. Kemudian juga nggak boleh mengeluh dan lain-lain. Pertanyaannya terus solusinya gimana biar kita tetap sabar kalau kita sedang diuji dengan penyakit, ya? Nah, kita minta jawabannya sama Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, gimana nih caranya membuat orang yang sedang sakit biar nggak gampang menyerah terhadap penyakitnya sendiri? Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Kita mungkin mudah berkata sabar, sabar, sabar gitu ya, karena bukan kita yang sakit. Iya, kita mungkin mudah berkata ayo sabar, sabar, karena bukan anak kita yang sakit. Kita mungkin mudah berkata sabar, 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 ujian itu dari Allah, penyakit itu dari Allah, kamu harus bersabar. Karena bukan orang tuamu yang sakit, kamu mudah mengatakan demikian. Lalu kalau ditanya bagaimana caranya membuat orang yang sedang sakit tidak gampang menyerah terhadap penyakitnya, maka coba kita lihat Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah satu kejadian, musibah menimpamu kecuali kamu sudah menjadi target daripada kejadian tersebut atau musibah tersebut memang sudah Allah targetkan untukmu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang tetap beriman kepada Allah selama dia sakit, selama Allah uji dia, maka yahdi qalbah, maka Allah akan tuntun hatinya. Sabar atau tidak sabar itu adalah hati yang tentukan. Senang atau tidak senang adalah hati yang tentukan. Gembira atau bersedih adalah hati yang menentukan. Menyerah atau tidak menyerah adalah hati yang tentukan. Tadi Ustadz Febri mengatakan adalah 75% daripada sisi spiritual yang mempengaruhi kesembuhan. Berarti kalau Allah sudah tuntun hatinya, Allah buat sabar hatinya, Allah buat hatinya tidak mau menyerah,
maka dia akan terus berjuang untuk melawan penyakitnya. Bagaimana caranya? Wa may yu'min billah, tetap beriman kepada Allah, tidak menyalahkan Allah atas segala penyakitnya. Lalu kalau kita yang jenguk orang lain, Bu, kita katakan sabar, bukan sabar itu bukan terdiam. Sabar itu bukan diam. Sabar itu adalah usaha maksimal. Sabarnya orang yang tidak punya pekerjaan bukan sabarnya duduk di rumah, ya Allah kasih saya pekerjaan lalu tidak keluar cari kerja, bukan. Sabarnya orang yang tidak punya pekerjaan adalah keluar mencari pekerjaan. Sabarnya orang yang sakit adalah mencari obat, mencari kesembuhan, ke dokter untuk mencari. Memang Allah yang menyembuhkan, tapi melalui dokter. Kenapa? Karena Allah yang sendiri yang menyebutkan, ada obat-obatan, ada orang-orang yang bisa memberikan metode-metode penyembuhan seperti Tibun Nabawi yang diajarkan tadi Ustadz Febri. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara kita membuat orang yang sakit tidak gampang menyerah terhadap penyakitnya. Coba lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan salah satu kewajiban kita sebagai sesama Muslim memberikan salam, kemudian memenuhi undangan, kemudian menjenguk orang sakit. Kenapa kita disuruh menjenguk orang sakit? Betapa pentingnya menjenguk ini. Orang yang sedang sakit lalu tidak ada yang menjenguknya, dia merasa, kenapa saya tidak mati saja? Dia akan menyerah. Kenapa? Serasanya saya sudah tidak dibutuhkan lagi di dunia. Tidak ada kok yang jenguk saya, tidak ada kok yang merasa butuh dengan saya. Kenapa Allah tidak ambil saja nyawa saya? Coba lihat. Makanya Rasulullah memerintahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Kemudian apalagi yang diperintahkan Rasulullah? Tahabu. Kemudian engkau memberikan, saling menghadiahi sehingga engkau saling mencintai. Kita berikan cinta kepadanya. Obat spiritual yang kita berikan, kata Ustadz Febri tadi, kita berikan obat spiritual, yaitu bahwa kita mencintainya, kita butuh dengannya, kita kasih semangat kepadanya. Al-Quran menjelaskan, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Kita berikan bahasa-bahasa yang halus. Masya Allah, Allah kasih penyakit, Allah sedang angkat dosa-dosanya gitu ya. Allah sedang angkat derajatnya. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Jangan mengatakan, Masya Allah penyakitnya parah sekali, sebentar lagi meninggal dunia. Nah, naudzubillah, orang akan meninggal dunia kalau dikasih begitu ya Bu ya. Kita kasih semangat, kita kasih doa kepadanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang sakit, saya tertarik menceritakan pengalaman ketika masih membawa beca odong-odong dan Allah menguji dengan berat. Putri saya harus divonis sirosis, adalah sejenis penyakit kulit yang sampai merembet sampai ke kepalanya. Rambutnya harus rontok, mukanya bengkak-bengkak. Akhirnya saya bilang, Jara, gimana kalau Jara harus digundulin? Dia nangis. Jangan ayah, Jara malu sama temen-temen kalau Jara harus digundulin. Jara gak mau digundulin. Akhirnya saya ambil dokter yang terbaik. Saya masukkan dia ke rumah sakit yang terbaik. Dan saya harus menjual odong-odong saya. Walaupun saya kehilangan satu-satunya alat untuk mencari nafkah. Akhirnya Allah memberikan kemudahan, bisa pulang ke rumah. Tapi Jahra bertanya, si onta mana ya? Si onta adalah odong-odong yang sering dia naikin. Maaf, si onta udah nggak ada, ayah jual.
Ayah jahat, kenapa ayah jual si onta kesayangan Zahra? Kenapa ayah jual? Gimana ya? Zahra nggak bisa main lagi kalau nggak ada si onta, karena memang odong-odong itu terbuat dari onta. Kenapa ayah jual? Ayah jual karena ayah tidak punya uang. Karena ayah untuk bayar pengobatan Zahra, sayang. Akhirnya dia meluk saya. Ayah jangan nangis. Nggak apa-apa, si onta nggak ada. Yang penting Zahra bisa sembuh lagi. Dari situlah akhirnya saya mulai berjualan, belajar memahami Al-Quran yang saya susun sendiri. Mungkin odong-odong itu dijual, sengaja Allah mengaturnya supaya saya memiliki waktu menyusun